Ini terkait dengan sumpah Prabu Siliwangi yang satu saat boleh kamu sementara menggulingkan Pajajaran. Pajajaran terima bahwasanya digubah dengan Cirebon lah, Keraton Cirebon. Tapi satu saat aku minta kembali. Sabdo Palon juga akan meminta kembalinya Majapahit. Tapi ulo salam mulya. Nuwun sewu Mbah, beberapa waktu yang lalu media massa dan media sosial dihebohkan dengan berita tentang dentuman misterius. Dari peristiwa ini, lembaga yang berwenang tidak ada kepastian jawaban, dan juga dari kalangan yang mengaku orang spiritual pun banyak yang asal jawab. Lah, miturut sudut pandang metafisik panjenengan, adakah petunjuk dari titah langit terkait peristiwa tersebut? Om wilahing jati nuhuni hajat leluhur Nusantara, tape uluk salam mulia. Memang sementara manusia belum bisa membedakan apa itu suara, apa itu bisikan. Artinya suara itu apa? Itu gema. Lagi apa itu ilham? Ini kan belum bisa itu. Taunya itu suara. Suara komponennya itu terbagi menjadi beberapa, tapi belum bisa menganalisis secara persis karena sumber bunyi sebagai pedomannya itu kan ada getaran kalau secara fisikanya apa ya. Namun saya meyakini bahwasanya itu bukan merupakan suara yang wajar, itu adalah gema. Gema apa? Seperti gema itu kan bukan berarti suara. Menggema. Contoh, nyuara di sini, pantulannya di sana. Itu diantaranya gema, menggema gitu loh. Nah, ini adalah gema itu kan tidak jelas berasal dari mana gitu loh. Nah, dalam hal yang demikian tidak mungkin akan bisa terlihat secara fisik. Kembali lagi bukan saya kegaib-gaiban, tapi di satu sisi memang hidup itu ada hal yang nyata dan yang gaib. Gaib sekali lagi saya katakan bahwasanya samu barang yang nyata tapi tidak berwujud. Kalau gema itu jelas pantulan, menggema suaranya. Ini otomatis ada sumbernya. Mengapa sumbernya tidak kelihatan? Karena ini kalau boleh saya ngomong sesuai petunjuk yang saya terima itu adalah gema sumpah. Gema sumpah leluhur. Mengapa terjadi di wilayah Jogja dan Jawa Barat kalau nggak keliru itu ya. Di Jawa Barat, di wilayah Jawa Barat, pokoknya Jakarta, sana Banten itu kan dulunya Jawa Barat. Dan satu sisi di Jogja. Karena gema sumpah leluhur, dua leluhur. Yang satu adalah Siliwangi, Sang Prabu Siliwangi, atau ada yang mengatakan yang Prabu Siliwangi, yang jelas Prabu Siliwangi. Yang satu adalah Ki Sabdo Palon. Ini Indang, gitu. Indang Danyang. Gitu. Sumpah apa? Tatkala runtuhnya, kalau di Jawa Barat ini Pajajaran ya. Kira-kira penderitaan Prabu Siliwangi tatkala runtuhnya Pajajaran, kalau nggak keliru itu menjadi Cirebon ya, itu penderitaannya seperti apa? Maklumat karena terpaksa dengan maklumat. Ya maklumat itu cenderung karena terpaksa, bukan palil. Berbeda dengan palilah. Serela-relanya
kejayaan sebuah negara, jangankan sebuah negara, kejayaan sebuah dinasti, jangankan sebuah dinasti, kejayaan yang sifatnya individu kepada seorang dirampas atau direbut lah, cara kasarnya itu saja rela nggak rela akhirnya. Nah, otomatis di situ terjadi sumpah, membahas sumpahnya Prabu Siliwangi. Apa sumpahnya Prabu Siliwangi itu? Ketika itu makalah ada ramalan Siliwangi yang menyatakan bahwa satu saat akan timbul pajajaran baru dengan anak yang tidak disangka-sangka, budak angon lah ibaratnya begitu. Yang diceritakan dalam ibaratnya jangkanya Sang Prabu Siliwangi. Nah, ini terkait dengan sumpah Prabu Siliwangi yang satu saat boleh kamu sementara menggulingkan Pajajaran. Pajajaran terima bahwasanya digubah dengan Cirebon lah, Keraton Cirebon. Tapi satu saat aku minta kembali. Kembali ke apa? Kembali ke tatanan budaya Sunda. Ini tatanan budaya Sunda, makanya di sana bundelannya yang saya dengar, yang pernah saya juga sedikit mengkaji gitu, itu adalah Sunda Wiwitan. Nah, sementara di Jawa Tengah ini, Ngayogyakarta, itu adalah sumpahnya Sabdo Palon. Makanya ada ibaratnya cerita Sabdo Palon nagih janji. Janjinya juga sama. Setelah Majapahit teruntukkan oleh Demak, maka timbullah kena ning bisa dadi keraton mung saumure jagung atau 3 generasi. Gitu. Lalu Sabdo Palon juga akan meminta kembalinya Majapahit. Nah, ini jadi gema dua leluhur inilah yang menimbulkan sumpah dua leluhur inilah yang menimbulkan gema gitu. Gema timbul di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Ini pandangan saya, namun kalau yang lain berpandangan lain, moga-moga saja. Tapi ini adalah gema leluhur Nusantara yang pernah berjaya antara Majapahit dan Pajajaran, sebab Pajajaran pada saat itu karena kekeliruan paham, Gajah Mada juga pernah terjadi konflik, pernah terjadi peperangan, yaitu perang Bubat yang Dyah Pitaloka Putri Pajajaran akan dikelabui, akan dikawinkan dengan Raja Hayam-Wuruk, tapi di jalan orang tuanya tidak boleh ikut, lalu orang tuanya juga mempertahankan saya akan bersilaturahmi ke Prabu Hayam-Wuruk, kan terjadilah perang Bubat. Lah ini sebenarnya setelah diklarifikasi, setelah runtuhnya Majapahit, antara Sabdo Palon dan Prabu Siliwangi membawa misi yang sama. Inti misi yang sama adalah membawa bumi Nusantara ini kepada mercusuar dunia atau tatanan agung, tatanan budaya Adiluhung sebagai kiblat, sebagai pusat peradaban dunia gitu. Dan puncaknya peradaban dunia itu adalah kabudayaan Adiluhung. Makanya kalau dalam catatan tertentu, puncarane bangsa itu srana luhuring budaya. Lah ini yang sebagai mestinya dipedomani kita bersama, bahwasanya sana juga menampik paham luar, artinya aliran ketuhanan atau aliran budaya yang ibaratnya akan menghilas. Di sini pun Sabdo Palon juga menampik tatanan budaya daliruan yang akan menggilas kebudayaan Jawa, ibaratnya tradisi Jawa. Nah, jadi ini adalah gema sumpah leluhur. Suara yang terjadi di Jawa Barat dan di Yogyakarta ada gema sumpah leluhur yang lebih lanjutnya adalah merupakan tambur atau tanda bahwa perjanjian nagih janjinya ini telah dimulai. Yang harus kembali kepada, kalau di Jawa Barat adalah Sunda Wiwitan, Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu.